Ancaman lain sebenarnya ya sektor lain yaitu perampasan tanah yang kemudian juga marak di pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa seperti itu? Ya satu, perluasan terhadap undang-undang apa ya? Undang-undang ini, undang-undang ini apa namanya ya? Perizinan Undang-undang ya dok ya. bukan perizinan, tapi terkait undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, itu diperluas sekarang. Bukan hanya kemudian untuk kepentingan umum dalam artian untuk jalan, untuk ini dan lain sebagainya. Nah, untuk investasi itu juga sudah masuk. Nah, ini yang kemudian menjadi terancam. Kenapa saya juga masukkan ini dalam konteks ketenaga kerjaan? Ya, kalau kemudian petani kehilangan lahannya, ya mereka kan kehilangan pekerjaan gitu. Bahkan lebih ngerinya mereka kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Nah, kalau petani kehilangan tanah, dia dipaksa kerja di perusahaan, di pabrik, apakah mereka kemudian memiliki skill untuk itu? Nah, ini yang kemudian cukup berbahaya undang-undang ketenaga kerjaan ini. Oke, selanjutnya masih ada ya. Nah, langkah yang dilakukan salah satunya oleh buruh adalah judicial review ya, tapi saya cukup pesimis melihat dari MK sekarang komposisi hakimnya juga saya cukup pesimis itu bisa dikabulkan karena sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja aja kemudian ada revisi terhadap Undang-Undang MK ya yang kemudian memperpanjang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak cukup optimis dengan upaya konstitusional ini. Ya, lanjut. Nih, saya sudah 1 jam ya. Oke, upaya yang dapat dilakukan, ya tentu upaya yang dapat dilakukan adalah rakyat harus bersatu. Kita harus, meskipun sudah diundangkan, kita harus gelorakan terus penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Karena teman-teman yang paling menakutkan kalau kita diam, bukan hanya ini, kalau teman-teman refleksi terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu penolakannya sudah sebesar itu saja, kemudian ini tetap dipaksakan untuk jadi, barang ini tetap jadi, selain Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi, apalagi tidak ada penolakan gitu. Ini di masa pandemi loh, mereka tetap membuat undang-undang yang mencelakakan seperti ini. Nah, bisa jadi kalau kita tetap diam ke depan ya regulasi-regulasi yang merugikan masyarakat juga akan lebih mudah disahkan gitu. Tadi ada komen disahkan tengah malam lagi. Nah, ini waduh parah memang. Bisa jadi ke depan juga, sekarang kan lagi wacana nih presiden 3 periode. Nah, itu saya rasa mungkin saja ketika sudah parlemen dikuasai, penolakan dari masyarakat sudah tidak besar. Nah, itu bisa jadi. Jangankan 3 periode, presiden mau seumur hidup sekarang bisa gitu dengan melihat parlemen yang sudah dikuasai oleh oligarki. Orang-orang yang memberikan pelatihan agar bisa mem-PHK dengan menggunakan strategi PHK menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, itu sudah ngeri ya. Jadi sudah ada ahli-ahli hukum yang kemudian mencari celah-celahnya Undang-Undang Cipta Kerja dan menjual ilmunya, melacurkan ilmunya untuk kemudian menindas hak-hak para pekerja. Semoga teman-teman sebagai calon sarjana hukum nanti tidak seperti mereka. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang lupa-lupa atau belepotan dan lain sebagainya. Memang sebenarnya sektor ketenagakerjaan ini bukan sektor menjadi fokus saya di LBH Surabaya, fokus saya di tanah dan lingkungan, tapi tentu itu menjadi pembahasan kita bersama setiap hari di LBH. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa sambil diskusi. Terima kasih.